SSD, TLC dan QLC. Benarkah QLC ini jauh lebih busuk dibandingin TLC? Kalau kita lihat secara fisik, SSD, TLC atau QLC memang nggak ada bedanya gitu ya. Kita harus ngelihat speknya. Dan saat ini TLC dan QLC itu adalah dua tipe NAND flash yang bisa kita temui di pasaran. Mau cari yang sebelumnya SLC atau MLC udah susah banget atau mungkin hampir nggak ada kali ya. Singkatnya pada TLC, satu sel bisa diisi 3 bit data. Sedangkan QLC, satu sel bisa diisi 4 bit data. Sebelumnya di saat SSD dulu pertama kali rilis yang ada adalah SLC di mana satu sel hanya bisa diisi 1 bit data, bre. Terus ada MLC di mana satu sel diisi 2, habis itu diisi 3 dan 4 sekarangnya. Dampaknya ada banyak. Salah satunya adalah kapasitas SSD yang bisa menjadi semakin besar karena tuntutan pasar. Pengennya ya storage semakin hari semakin gede gitu kapasitasnya ya. Nah sekarang bisa tercapai karena itu tadi. Dengan luasan yang sama, satu sel sudah bisa diisi 4 kali lipat data dibandingin yang dulu SLC saat pertama kali keluar. Jadi dengan luas chip yang sama, kalau zaman dulu hanya bisa diisi 128, sekarang udah bisa terisi 512 GB. Cuma di sini dampak negatifnya adalah usia. Satu barang yang sama, luasannya sama, volumenya sama, tapi dia dipaksa diisi data yang semakin banyak, otomatis usianya akan menjadi semakin pendek. Secara teori, penurunannya lumayan drastis. TLC disebut punya endurance 3000 PI cycle, sedangkan QLC hanya 1000 bre. Bandingin dengan SLC yang bisa sampai 100.000. PI cycle ini adalah program erase cycle, jadi kita isi data terus dihapus lagi, habis itu diisi lagi. Ini arahnya adalah TBW, terabytes written, batas berapa banyak data yang bisa diisikan ke dalam sebuah SSD. Secara teori lagi, kalau dia udah melebihi TBW-nya, ya berarti dianggap udah rusak gitu ya. Dimana pabrik udah lepas tangan. Jadi kalau ternyata setelah mencapai TBW masih bisa dipakai, ya udah untung. Tapi kalau rusak, ya udah memang pabriknya udah bilang bakal rusak gitu kan. Di saat TLC zaman dulu pertama kali keluar, orang-orang reaksinya sama persis seperti sekarang. Mereka khawatir jangan-jangan TLC ini jelek banget dibandingin SLC dan MLC. Seiring berjalannya waktu, kita nggak bisa lagi komplain dan nggak bisa milih karena semua yang ada di pasaran pelan-pelan beralih menjadi TLC dan pada waktunya semuanya jadi TLC. Nah sekarang udah beralih lagi dari TLC menuju QLC. Dimana saat ini kita masih bisa ngelihat speknya. Ada beberapa SSD masih pakai TLC tapi ada yang udah pakai QLC. Tapi pada waktunya akan terjadi hal yang sama. Semuanya akan jadi QLC karena tuntutan pasar. Nah tinggal sekarang apakah benar QLC itu jauh lebih busuk dibandingin TLC? Secara teori tadi usianya lebih pendek, benarkah pada prakteknya demikian? Nah selama ini saya sebenarnya pengen bikin testing SSD ngebandingin TLC dan QLC, tapi yang beda cuma itunya doang. Semuanya sama. Ini yang susah. Jadi kalau saya cari SSD manual beli di toko gitu ya, ya nggak bisa milih sebenarnya. Kita mau beli apapun dapat TLC atau QLC ya udah pasrah aja. Apalagi kontrolernya lebih pasrah lagi bre. Dan satu brand biasanya kalau ngeluarin satu tipe SSD ya udah dia cuma keluarin satu itu doang. Kalau TLC ya udah TLC aja, QLC ya udah QLC aja. Dan kalau saya beli brand yang berbeda ini lebih susah lagi karena speknya akan menjadi jauh lebih berbeda lagi. Controller yang pasti banyak banget yang kontrolernya beda-beda semua coy. Akhirnya setelah ngontak sana sini bisa nggak nyediain sampel di mana SSD itu kontrolernya sama, terus semua yang lainnya juga sama, tapi yang beda cuma NAND flashnya doang, TLC dan QLC. Akhirnya ada yang bisa nyediain sampel bre. Jadi di sini ada 4 buah SSD dari Kio. Yang ini adalah 1 TB Gen 4 TLC, ini 512 Gen 3 TLC. Yang ini sama persis. Ini 1 Tera Gen 4 QLC, ini 512 Gen 3 QLC. Dimana yang 1 Tera Gen 4 ini kontrolernya sama, yang 512 ini kontrolernya juga sama. Jadi seharusnya yang berbeda hanya NAND flashnya TLC dan QLC. Ini adalah barang sampel yang tidak dijual, jadi speknya ini memang custom dibuat hanya untuk testing ini aja. Penasaran gimana perbandingan performance dan juga endurance-nya? Kita langsung lihat aja. Kita lihat speknya dulu. Untuk 512 GB Gen 3, kedua SSD ini menggunakan controller yang sama, Realtek RTS 5766DL. Untuk NAND flashnya TLC menggunakan B17 sedangkan QLC menggunakan N38 Intel, di mana speed keduanya seharusnya kurang lebih sama walaupun secara angka TLC-nya tertulis sedikit lebih kencang. Untuk TBW TLC ada di 300 TB sedangkan QLC separohnya di 150 tera. Untuk 1 TB Gen 4, kedua SSD menggunakan controller yang sama juga, Realtek RTS 5772DL. Untuk NAND flashnya TLC menggunakan Hynix V8 sedangkan QLC pakai N38 Intel yang seharusnya juga punya speed yang sama. Untuk TBW-nya
speknya juga hampir sama seperti sebelumnya, TLC 600TB sedangkan QLC separohnya di 300TB. Sekarang kita lihat performance, kita mulai dari Gen 3 512GB. Sequential read and write, terlihat untuk read TLC 15% lebih kencang, tapi untuk write-nya dia bisa 34% lebih kencang. Sedangkan untuk random 4K ternyata kasusnya berbeda. QLC read-nya bisa 21% lebih kencang dibandingin TLC. Sedangkan untuk write boleh dibilang keduanya hampir nggak ada bedanya. IOPS kondisinya hampir mirip antara TLC dan QLC. Untuk read QLC 5% lebih banyak, sedangkan untuk write-nya TLC 1,7% lebih besar. Latency kondisinya hampir sama seperti sebelumnya, di mana untuk read terlihat QLC sekitar 5% lebih cepat dibandingin TLC, tapi untuk write keduanya hampir sama. Jadi di sini secara average QLC lebih unggul untuk read-nya, sedangkan TLC lebih unggul untuk write. Kemudian 3D Mark Storage, untuk load game terlihat bandwidth QLC jauh lebih besar, dan ini sesuai dengan tes sebelumnya yang menunjukkan bahwa read speed QLC memang lebih bagus. Sedangkan untuk write yang diwakili oleh proses save, install, dan record game terlihat TLC sedikit lebih unggul kecuali untuk install. Kalau dilihat average-nya QLC sedikit lebih unggul sekitar 7%. Kemudian untuk access time, untuk read yang diwakili load game terlihat QLC memiliki respons yang lebih cepat dibandingin TLC. Tapi begitu menjalankan proses write terlihat TLC lebih unggul kecuali untuk install. Dan kalau dilihat average-nya hampir sama seperti bandwidth, QLC terlihat 7% lebih cepat. Sekarang untuk Gen 4 1TB yang ternyata NAND flash kedua SSD ini punya performance yang berbeda. Untuk sequential bandwidth baik read maupun write, TLC terlihat jauh lebih kencang. Jadi kedua SSD ini nggak bisa dibandingkan sebagai apple to apple. Tapi karena udah terlanjur dites, saya tampilkan aja datanya ya. Untuk random 4K kondisinya juga sama, terlihat TLC-nya punya bandwidth jauh lebih besar dibandingin QLC, dan untuk random 4K IOPS juga sama. Untuk latency juga sama, terlihat TLC jauh lebih responsif dibandingin QLC. Tapi untuk simulasi gaming, di mana untuk proses read yang diwakili oleh load game, terlihat TLC memang lebih gede bandwidthnya, tapi selisihnya jadi nggak segede tes sebelumnya. Simulasi write yang diwakili save, install, dan record game juga sama. Malahan untuk install game, QLC terlihat sedikit lebih kencang. Dan kalau kita lihat average bandwidthnya, ternyata selisihnya nggak banyak, di mana TLC hanya sekitar 4% lebih kencang. Untuk access time, read terlihat TLC jauh lebih responsif dibandingin QLC, sedangkan untuk write perbedaannya semakin tipis. QLC bisa lebih responsif saat save game dan bisa menyamai TLC untuk install game. Dan perbedaan rata-rata keduanya untuk access time terlihat TLC hanya sekitar 6% lebih responsif. Terakhir untuk endurance, di sini saya tidak melakukan tes sampai mati, tapi hanya sampai 600TB aja. Di mana untuk TLC berhasil menyentuh angka 600TB menjelang akhir hari kelima pada jam ke-116. Saat itu health SSD-nya sudah mencapai 63%, tapi speednya masih stabil. Belum ada tanda penurunan sama sekali. Saya baru sempat melakukan speed test terakhir 13 jam kemudian, ini udah masuk hari ke-6. Health-nya udah turun lagi ke 59%, tapi speednya masih normal baik read maupun write di semua preset yang saya jalankan. Jadi SSD TLC ini sudah melewati 2 kali lipat TBW dan masih sehat bre. Bagaimana dengan QLC? 600TB bisa tercapai pada jam ke-143. Ini berarti udah penghujung hari ke-6. Dia lebih lambat karena memang write speednya lebih lambat dibandingin TLC. Dan health-nya saat itu juga lebih rendah di 52%. Tapi yang gila, speednya masih stabil dong. Saya baru sempat melakukan speed test terakhir sekitar 24 jam setelahnya di penghujung hari ke-7 dan kondisi health-nya udah turun lagi ke 45%. Tapi ternyata speednya masih stabil baik untuk read maupun write di semua preset yang dijalankan. Dan yang bikin lebih luar biasa lagi adalah untuk QLC, angka 600TB ini udah 4 kali lipat TBW dan SSD-nya masih sehat walafiat. Dan kedua tes ini benar-benar bikin saya capek. Tadi udah kita lihat bahwa ngetes endurance 2 SSD ini udah menghabiskan waktu hampir 2 minggu hanya untuk ditampilkan beberapa detik saja. Itu dia tadi TLC dan QLC yang ternyata secara performance 11-12 bre. Ada beberapa hal di mana TLC memang lebih bagus, tapi ternyata di skenario yang berbeda QLC juga bisa lebih kencang. Dan soal endurance ternyata juga sama. Di sini memang saya nggak bisa ngetes sampai mati karena ternyata setelah jalan 600TB untuk yang 512 aja masih belum mati bre. Dan 600TBW itu berarti dia udah jauh melebihi spesifikasi, di mana yang 512 ini tadi yang TLC dia 300TBW, yang QLC dia cuma 150TBW. Dan dua-duanya bisa jalan sampai 600 dan belum mati dan masih sehat juga. Dan angka 600TBW ini adalah angka yang dalam penggunaan normal sehari-hari gak akan mungkin atau at least hampir tidak mungkin tercapai. Jangankan 600, angka TBW di speknya aja kemungkinan besar gak bisa tercapai bre.
300 TBW itu hampir setara dengan kamu setiap hari ngisi data 100 giga ke dalam SSD-nya, dan kamu lakukan itu terus setiap hari selama 8,5 tahun. Dan 600 TBW yang barusan saya tes tadi, itu berarti kamu ngisi data 100 giga setiap hari selama 17 tahun. Nggak boleh putus. Jadi itu adalah angka yang hampir nggak mungkin bisa tercapai. Dan ternyata dua-duanya bisa mencapai angka itu dengan santai dan belum rusak coy. Jadi akhirnya kesimpulan dari tes yang sudah saya lakukan, memang benar secara teori QLC itu lebih rendah dibandingin TLC, tapi ternyata dalam prakteknya penggunaan sehari-hari perbedaannya hampir tidak bisa dirasakan. Bahkan angka teori usia di mana QLC dibilang jauh lebih pendek, ternyata begitu diterjemahkan pada penggunaan sehari-hari hampir nggak kelihatan juga bedanya. Bahkan sekarang aja saya masih belum tahu batas TLC dan QLC ini sampai berapa terabyte. Tapi ada satu hal yang kamu nggak boleh lupa tentang SSD dan kerusakannya, bahwa sebagian besar kerusakan SSD yang terjadi bukan karena mencapai angka TBW, tapi karena faktor lain seperti listrik yang tidak stabil atau power supply yang kurang bagus, sehingga akhirnya SSD ini ya nggak bisa bekerja dengan baik karena supply listriknya nggak jelas gitu ya, dan akhirnya rusak sebelum waktunya. Sama ada satu lagi, nasib yang nggak bisa dilawan coy.